Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 14 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sumber kebahagiaan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Kristus tinggal dalam hidup kami, dan kami berbahagia sepanjang hari, sebagaimana orang Kristen seharusnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu dari Malaysia. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan hari ini bertajuk Sumber Kebahagiaan. Ayat Alkitab terdapat di dalam Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Pendapat yang berlaku di beberapa golongan masyarakat bahwa agama tidak baik bagi kesehatan atau kebahagiaan dalam hidup ini adalah salah satu kesalahan yang paling berbahaya. Kitab suci mengatakan, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amsal 19 ayat 23. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34 ayat 12 hingga 14. Agama yang benar membawa pria dan wanita ke dalam keselarasan dengan hukum-hukum Allah, baik secara fisik, mental maupun moral. Agama mengajarkan pengendalian diri, ketenangan, pertarakan. Agama memuliakan pikiran, memurnikan rasa, dan menguduskan pertimbangan. Agama membuat jiwa ikut ambil bahagian dalam kemurnian syurga. Iman kepada kasih Tuhan dan pemeliharanya yang berkuasa meringankan beban kecemasan dan kekhawatiran. Agama memenuhi hati dengan sukacita dan kepuasan dalam keadaan tertinggi atau terendah. Agama secara langsung cenderung meningkatkan kesehatan, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kenikmatan kita atas semua berkat-Nya. Agama membuka bagi jiwa sumber kebahagiaan yang tidak pernah gagal. Semoga semua orang yang belum memiliki Kristus menyadari bahwa Dia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik untuk ditawarkan kepada mereka daripada yang mereka cari sendiri. Orang-orang melakukan kerusakan dan ketidakadilan terbesar bagi jiwa mereka ketika mereka berpikir dan bertindak bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak ada sukacita sejati yang dapat ditemukan di jalan yang dilarang oleh Dia, yang mengetahui apa yang terbaik, dan yang merencanakan kebaikan makhluk-makhluknya. Jalan pelanggaran menuntut pada kesengsaraan dan kehancuran. Sedangkan hikmat, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 17. Pelatihan fisik dan keagamaan yang dipraktikkan di sekolah-sekolah orang Ibrani dapat dipelajari dengan bermanfaat. Nilai dari pelatihan tersebut tidak dihargai. Ada hubungan yang erat antara pikiran dan tubuh, dan untuk mencapai standar pencapaian moral dan intelektual yang tinggi, hukum-hukum yang mengendalikan keberadaan fisik kita harus dipatuhi. Untuk mendapatkan karakter yang kuat
dan seimbang, baik kekuatan mental maupun fisik harus dilatih dan dikembangkan. Pelajaran apa yang lebih penting bagi kaum muda daripada pelajaran yang membahas organisme yang luar biasa ini yang telah dipercayakan Allah kepada kita, dan tentang hukum-hukum yang dengannya ia dapat dilestarikan dalam kesehatan? Patriarchs dan Prophet halaman 600-601. Demikian renungan kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berbicara tentang agama dan hubungannya dengan kebahagiaan. Dikatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 272 paragraf 3. Agama membuka bagi jiwa sumber kebahagiaan yang tidak pernah gagal. Semoga semua orang yang belum memilih Kristus menyadari bahwa Dia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik untuk ditawarkan kepada mereka daripada yang mereka cari sendiri. Dan sumber kebahagiaan itu adalah Yesus Kristus. Inilah pentingnya beragama, yaitu agama yang membuka jiwa kita kepada Yesus. Tentang hal ini, Roh Nubuat tambahkan dalam My Life Today, halaman 158, paragraf 6. Tidak ada manusia yang benar-benar dapat menikmati hidup tanpa agama. Cinta kepada Tuhan memurnikan dan memuliakan setiap selera, dan setiap keinginan mengintensifkan setiap kasih sayang dan mencerahkan setiap kesenangan yang layak. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, agama mengajarkan pengendalian diri, ketenangan, pertarakan. Agama memuliakan pikiran, memurnikan rasa, dan menguduskan pertimbangan. Agama membuat jiwa ikut ambil bagian dalam kemurnian sorga. Iman kepada kasih Tuhan dan pemeliharaannya yang berkuasa meringankan beban kecemasan dan kekhawatiran. Agama memenuhi hati dengan sukacita dan kepuasan dalam keadaan tertinggi atau terendah. Agama secara langsung cenderung meningkatkan kesehatan, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kenikmatan kita atas semua berkat Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 124 tahun 1901 paragraf 7. Bersukacitalah senantiasa. Tidak seorang pun kecuali orang Kristen sejati yang benar-benar bahagia. Allah adalah hidup dan terang dan sukacita bagi jiwa. Dengan merasakan Kristus yang selalu hadir dan tinggal, Anda dapat bersukacita sepanjang hari. Mengapa orang Kristen yang benar-benar bahagia? Sebab in Heavenly Places halaman 180 paragraf 3 berkata, tidak ada orang yang bisa menjadi Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika dia memiliki Roh Kristus, itu akan dinyatakan dalam watak yang halus dan sopan. Mau menjadi Kristen, harus memiliki Roh Kristus. Dan bila Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka sumber kebahagiaan menjadi bagian kita. Inilah pentingnya menjadi bagian dari agama yang benar. Agama yang membuka jiwa kita, hati kita kepada Yesus yang adalah sumber kebahagiaan. Bahkan perhatikan kutipan sebelumnya, khususnya kalimat yang ditandai warna biru. Dengan merasakan Kristus yang selalu hadir dan tinggal, Anda dapat bersukacita sepanjang hari. Bagaimana caranya merasakan Kristus hadir dan tinggal dalam hidup kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Dengan memiliki Roh Kristus, kita dapat bersukacita, berbahagia sepanjang hari. Oleh sebab kehadiran Roh-Nya, Yesus menemani kita, menyertai kita. Suratnya nomor 124 tahun 1901 paragraf 7 berkata, bersukacitalah sepanjang hari, agar Anda dapat memiliki penemanan Kristus, meyakinkan Anda dengan janji, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Inilah pentingnya memiliki Kristus yang tinggal di dalam kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, agar Kristus menemani kita sepanjang hari. Dan itulah wujud sukacita yang sejati, karena kita memiliki sumber kebahagiaan dalam hati. Yesuslah sumber kebahagiaan bagi kita. Surat yang nomor 10 tahun 1890 paragraf 9 menyatakan, apakah Anda menjadi mantap, berakar dan berpijak pada kebenaran seperti di dalam Yesus yang merupakan sumber sukacita, kedamaian dan kebahagiaan Anda? Apakah Dia mahkota sukacitamu? Jika demikian, Anda akan mengungkapkan ini. Jika Yesus sumber kebahagiaan kita, maka itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia. Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 25 Juli tahun 1871 paragraf pertama, orang Kristen harus menjadi orang hidup yang paling ceria dan bahagia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa kami untuk menjadi Kristen, penting untuk memiliki roh Kristus. Dan bila mana Kristus tinggal dalam hati kami, maka kami menjadi orang-orang Kristen yang ceria dan bahagia sepanjang hari. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan kami semua yang percaya membuka hati agar Kristus berkuasa dalam hidup kami menjadi orang-orang Kristen yang bahagia dan menjadi saluran kebahagiaan bagi sesama. Teristimewa bila mana Yesus datang nanti, kami boleh bersama-sama dengan Dia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.